Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang jinayah atau tindak kejahatan. Ada berupa pembunuhan, ada berupa penganiayaan. Pada kesempatan kali ini kita fokus untuk membahas tentang pembunuhan. Kenapa kok pembunuhan itu dilarang? Lalu bagaimana hukum Islam dalam memberikan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan? Mari belajar bersama. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian jinayah atau tindak pidana kriminal yang berupa pembunuhan. Fokus kepada jinayat yang berupa pembunuhan. Apa itu pembunuhan? Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan atau bahkan dengan alat yang tidak mematikan. Misalkan, Zaid punya dendam kepada Umar. Si Zaid merencanakan untuk membalaskan dendamnya kepada si Umar. Pada hari H pelaksanaan pembalasan dendam, si Zaid membawa sebilah pisau. Akhirnya pisau itu ditusukkan ke perut Umar hingga Umar kritis dan hilang nyawa atau meninggal. Itu contoh pembunuhan yang disengaja. Contoh lain, Budi adalah atlet karate. Dia lagi sparring partner, lagi latihan tarung dengan si Aziz. Suatu ketika sparring partner, Budi sebenarnya sparring partner dengan Aziz biasa-biasa saja, normal. Tapi ternyata tidak sengaja pukulannya si Budi terlampau keras hingga mengenai dada Aziz. Aziz sesak hingga meninggal seketika di tempat tersebut. Itu juga termasuk pembunuhan. Pembunuhan yang seperti sengaja. Contoh berikutnya. Pak Tejo mempunyai hobi berburu ke hutan. Beliau membawa senapan angin. Ketika di tengah hutan, beliau membidik seekor kijang. Akhirnya, ketika beliau sudah mengarahkan senapan anginnya kepada kijang tersebut, tidak disangka tembakan senapan anginnya itu malah meleset. Tidak diduga-duga, meleset malah mengenai seorang wanita, tepat di kepalanya. Di situ menyebabkan si wanita yang tidak sengaja lewat tersebut meninggal dunia. Ini juga termasuk pembunuhan yang tidak disengaja. Berikutnya adalah sanksi bagi pembunuhan yang tersalah atau pembunuhan yang tidak disengaja. Tetap ada sanksinya berupa diat mukhafafah, diat yang diringankan, plus kifarot nanti pembahasannya. Diat mukhafafah berupa 20 hikoh atau unta betina umur 3-4 tahun, ditambah 20 jaz'ah unta betina umur 4-5 tahun, 20 bintamahot unta betina umur 1 tahun lebih, 20 bintalabun unta betina umur 2 tahun, 20 ibnalabun unta jantan umur 2 tahun. Itu dibayarkan kepada ahli waris atau keluarga korban. Setelah dia dibayarkan, juga harus membayar kifarah atau tebusan berupa memerdekakan budak atau puasa 2 bulan
berturut-turut. Macam-macam jinayat yang berupa pembunuhan ada 3. 1. Pembunuhan yang sengaja. Kriterianya ada niat atau kesengajaan dan menggunakan alat mematikan. Di awal tadi sudah dicontohkan, ada orang dendam merencanakan untuk membunuh orang lain. Ini pembunuhan sengaja. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, tanpa ada keniatan atau tanpa ada kesengajaan, dan tidak dengan menggunakan alat yang mematikan. Di awal tadi, contohnya, ada orang latihan karate. Hanya latihan saja, sebenarnya biasa-biasa saja. Adapun pukulannya dan lain-lain, itu tidak ada takaran yang memang bisa mematikan. Ini seperti sengaja. Yang terakhir, pembunuhan tersalah tanpa niat dan tidak ditujukan kepada siapapun. Contoh di awal tadi, ada orang berburu, niatnya membidik hewan buruan. Setelah ditembakkan, ternyata pelurunya melesat mengenai seorang perempuan. Ini juga pembunuhan tersalah. Ketiga-tiganya masuk dalam kategori pembunuhan yang mendapatkan sanksi dalam syariat Islam. Sanksi bagi jinayat yang berupa pembunuhan, kalau pembunuhannya itu dilakukan dengan sengaja, maka akan diadili oleh hakim. Hakim bertanya kepada ahli waris atau kepada keluarganya korban, apakah keluarga korban ini memaafkan atau tidak. Misal tidak memaafkan, maka hakim akan langsung menjatuhkan hukuman kisos, hukuman setimpal, dengan cara si pelaku pembunuhan dibawa ke tengah lapangan di depan massa, dieksekusi mati oleh hakim, dieksekusi oleh perpanjangan tangan hakim, yaitu seorang al-guju, dengan cara didudukkan si pelaku, lalu mohon maaf ditebas lehernya dari belakang. Itu ketika keluarga tidak memaafkan. Ketika keluarga memaafkan, maka sanksinya diganti dengan diat mughaladhah atau denda yang berat. Denda berat ini dibayarkan dengan berupa 100 ekor unta dengan perincian 30 unta hikoh atau unta betina umur 3-4 tahun, 30 unta jazaah, unta betina umur 4-5 tahun, 40 unta khilfah, unta betina yang bunting, yang hamil, plus ditambah kifarot, tebusan berupa memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Itulah sanksi untuk pembunuhan yang disengaja. Sanksi bagi jinayat berupa pembunuhan seperti disengaja, berupa membayar diat mughaladhah, denda yang berat. Denda yang berat 100 ekor unta. Namun bedanya dengan diat mughaladhah bagi pembunuhan yang sengaja, bagi diat mughaladhahnya pembunuhan yang seperti disengaja itu dapat dibayar bertahap selama 3 tahun. Lalu diambilkan dari harta keluarga pelaku. Setelah membayar diat mughaladhah juga harus membayar kafarot berupa memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Berikutnya adalah sanksi bagi pembunuhan
yang tersalah atau pembunuhan yang tidak disengaja. Tetap ada sanksinya berupa diat mukhafafah, diat yang diringankan, plus kifarot nanti pembahasannya. Diat mukhafafah berupa 20 hikoh atau unta betina umur 3-4 tahun, ditambah 20 jaz'ah unta betina umur 4-5 tahun, 20 binta makhot unta betina umur 1 tahun lebih, 20 binta labun unta betina umur 2 tahun, 20 ibna labun unta jantan umur 2 tahun. Itu dibayarkan kepada ahli waris atau keluarga korban. Setelah dia dibayarkan, juga harus membayar kifarah atau tebusan berupa memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari larangan pembunuhan. Yang pertama, untuk menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa setiap orang. Yang kedua, agar tidak ada yang melakukan tindak kejahatan pembunuhan. Mengingat sanksi bagi orang yang melakukan pembunuhan sangatlah berat, mulai dari kisos, diat, tambah dengan membayar kafarot atau tebusan.